Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Enda, saya Tika Siswanti akan memaparkan artikel dari matematika saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Transfer dalam Pemecahan Masalah Matematika Siswa melalui Abstraksi Solusi dalam Masalah Aritmatika Dasar. Di dalam buku Stephen Carrett disampaikan bahwa inti dari tujuan matematika yang diusulkan oleh standar NCTM adalah keinginan untuk membuat kurikulum yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep dan juga prosedur matematika. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemecahan masalah merupakan bagian integral dari semua pembelajaran matematika sehingga tidak boleh menjadi bagian yang terisolasi dari program matematika. Oleh karena itu, pemecahan masalah bukan hanya tujuan belajar matematika, tetapi juga sarana utama untuk mempelajari matematika. Word problem adalah salah satu alat atau bahan dalam belajar matematika. Masalah kata selalu menjadi bagian penting dari matematika sekolah di seluruh dunia. Masalah kata digunakan untuk mencapai beberapa tujuan dalam matematika. Akan tetapi yang paling penting adalah memberikan praktik untuk situasi sehari-hari dari pemecahan masalah terapan dan pemodelan matematika. Model pemecahan masalah kata aritmatika pertama kali itu diuraikan pada tahun 1980-an menggunakan kerangka kerja skema. Kemudian aritmatika dipandang sebagai suatu sistem berpikir kuantitatif karena dalam menyelesaikan masalah kata aritmatika menggabungkan angka-angka yang disebutkan dalam teks menggunakan operasi aritmatika dasar. Riley, Greno, dan Heller dalam buku Stephen Carrett itu menyatakan sebuah langkah besar dalam analisis masalah penjumlahan dan pengurangan. Taksonomi dalam analisis masalah penjumlahan dan pengurangan berfungsi untuk menggambarkan masalah. Taksonominya terdiri dari soal change, combine, compare, equalizing, combine, compare, change, dan equalizing. Di mana terdapat beberapa pengembangan soal yang saya buat berdasarkan taksonomi tersebut. Melalui pengembangan soal ini, diharapkan siswa mampu menyajikan visualisasi yang lebih spesifik tentang struktur pengetahuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diberikan. Jika melihat soal yang disajikan, soal tersebut memiliki konteks yang sama, dan keempat jenis soal tersebut juga hanya memerlukan penjumlahan dan pengurangan sederhana untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, identitas yang tidak diketahui pada soal juga akan mempengaruhi kesulitan masalah, sehingga mengharuskan siswa untuk menganalisis terlebih dahulu dan tidak bisa langsung menemukan solusi penyelesaian. Selain itu, soal-soal yang dikembangkan ini diharapkan mampu membuat siswa untuk terbiasa mengidentifikasi suatu masalah walaupun dalam konteks yang sama, karena mengidentifikasi memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan bagaimana berbagai besaran yang ditentukan dalam masalah harus digabungkan untuk menghitung atau mendapatkan solusinya. Selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan transfer solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dalam aritmatika dasar. Soal-soal tersebut adalah soal setara, soal isomorfis, soal serupa, dan soal yang tidak terkait. Pada artikel ini itu berfokus pada soal-soal isomorfis. Berikut adalah contoh pengembangan soal yang saya ambil dari pembahasan sebelumnya yang ada pada taksonomi analisis masalah. Jika kita perhatikan pada contoh soal dan juga soal isomorfis, tampak seperti dua soal yang tidak ada hubungannya sama sekali dari segi konteks soal, karena soal pertama itu berhubungan dengan makanan dan soal kedua itu terkait dengan hewan peliharaan. Walaupun memiliki konteks yang berbeda, akan tetapi kedua soal ini memiliki solusi yang sama. Dalam menyelesaikan soal isomorfis, dibutuhkan keterampilan yang membutuhkan pengenalan bahwa dua masalah yang tampaknya tidak berhubungan seperti soal yang disajikan ternyata dapat diselesaikan dengan cara yang sama dengan mencari kuantitas yang sesuai dari kedua soal tersebut. Nah, terkait dengan abstraksi solusi itu merujuk pada kemampuan siswa untuk mengenali prinsip atau strategi yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah khusus, yang kemudian nanti akan diaplikasikan pada masalah lain yang memiliki karakteristik yang serupa. Baik, jadi berdasarkan pembahasan tersebut, untuk dapat mengembangkan daya matematika siswa di sekolah dapat difasilitasi dengan beberapa hal, yaitu pentingnya keterampilan guru dalam mengembangkan soal matematika. Salah satunya itu bisa menggunakan taksonomi Riley, Greno, dan Heller, yaitu tadi soal change, combine, compare, dan juga equalizing. Selain itu juga guru harus memperhatikan bagaimana siswa mampu melakukan kemampuan transfer menggunakan soal-soal tersebut.
dan soal-soal yang saling terkait, karena transfer jauh lebih baik ketika soal-soal tes memiliki struktur skema, yang sama dengan contoh. Demikianlah presentasi dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.